Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Lanjutan dari video sebelumnya tentang pengenalan DDL. Di video ini saya akan menjelaskan struktur dasar perintah DDL. Di sini saya akan mempraktekkan menggunakan CMD ya. Jadi yang kemarin kita memakai web browser dengan phpMyAdmin, kira-kira memang tampilannya lebih user friendly ya kalau pakai phpMyAdmin. Di sini karena memang dasar perintah DDL ini kebanyakan memakai kode, jadi saya memakai CMD untuk praktek di struktur dasar perintah DDL ini. Oke, jadi di sini kan saya menjelaskan tentang struktur dasar perintah DDL. Sebentar, saya pakai PowerPoint dulu ya. Oke, struktur dasar perintah DDL ya. Ini saya next. Nah, di sini perintah DDL itu ada 4 struktur dasar perintah DDL. Jadi yang pertama itu ada create, seperti di video saya yang sebelumnya ya. Jadi create seperti membuat database sama membuat tabel. Terus di sini ada use, seterusnya di sini ada alter, dan yang terakhir itu ada yang namanya drop. Oke, lanjut ya. Untuk create. Nah, create ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kan kita bisa membuat untuk dipakai untuk membuat database ya. Setelah itu untuk kodenya kita memakai create database, nama database. Jadi create apa yang kita buat, database ya. Setelah itu nama databasenya setelah jenis yang mau kita buat. Setelah itu kan di situ ada membuat tabel, dipakai untuk membuat tabel, dan kodenya itu berupa hampir sama seperti membuat database. Jadi di sini kita memakai kode create di awal dan tipenya apa? Tabel ya. Dan namanya apa? Database. Namanya apa? Nama tabelnya kan di sini ya. Oke. Untuk berikutnya itu kodenya use ya. Use ini dipakai untuk menggunakan database. Jadi kayaknya lebih enak kita praktekin aja ya. Jadi sebelum teman-teman praktekin, aktifkan terlebih dahulu aplikasi MySQL-nya ya, dengan cara klik start. Setelah itu cari yang namanya sum, ini dia sum ya, dan klik sum control panel. Pastikan Apache sama MySQL-nya aktif seperti punya saya. Ini punya saya sudah aktif, jadi saya close saja. Untuk cara membuka MySQL menggunakan CMD itu gampang sekali. Caranya kita klik start ya. Untuk cari CMD-nya kita ketik aja CMD. Ini dia ya. Setelah itu kita ketikkan cd slash seperti ini, enter ya, sampai muncul C.2 slash lebih dari kayak gini, pokok kosongan seperti kayak gini. Setelah itu ketikkan cd lagi, cd sum ya, enter. Lanjut lagi cd MySQL, enter. Setelah itu ketik cd lagi,
bin, enter. Dan di sini yang terakhir kita ketik MySQL -u spasi. Oh, saya ketik lagi ya. Setelah itu kita ketik di sini MySQL spasi -u spasi root. O-nya 2 ya. Root, enter. Di sini kita sudah membuka aplikasi MySQL yang versi CMD. Jadi yang pertama kita praktekkan yang create dulu ya. Seperti di, sebentar, saya buka. Jadi kita praktekin yang create ini dulu ya. Sebelum kita membuat, pastikan kita kita cek dulu apakah database-nya itu sudah ada apa belum. Caranya ketik show database. Nah, di sini kan kita akan melihat lebih dari satu database ya. Jadi di belakang database ini kita tambahin S, jadi show databases. Jadi perintahnya itu ketik show databases ya. Setelah itu jangan lupa titik koma dan enter. Ini dia. Ini database yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Jadi di sini ada website, toko online, toko. Kalau tes ini bukan saya, bawaan dari MySQL-nya, terus keuangan, kasir, dan lain-lain ya. Di sini saya akan membuat database. Contoh database yang akan saya buat itu contohnya database kantor ya. Jadi ketikkan create, jenisnya apa, database, namanya apa, kantor. Jangan lupa titik koma, ketik enter, tekan enter. Oke. Ini sudah berhasil. Jadi di sini tulisannya query oke, satu row affected. Oke. Jadi terus kita lanjutin lagi untuk use ya. Jadi tadi yang terakhir itu kita sudah membuat create ya. Di sini kita membuat yang namanya use. Nah, use ini kan tadi sudah saya jelasin dipakai untuk memilih database. Jadi ini kan database-nya kita sudah buat, database kantor. Coba kita cek lagi ya, show databases. Oke, enter. Nah, ini dia, saya lupa ya. Saya lupa menambahkan yang namanya titik koma. Jadi dia membuat yang namanya baris baru nih. Jadi dia nggak mau menjalankan perintahnya, tetapi dia membuat membuat yang namanya baris baru. Jadi ini kita tekan yang namanya titik koma, kita klik kita pencet enter. Ini dia. Tadi namanya apa, kantor ya. Ini dia kantor sudah kita buat. Jadi itu fungsinya ya teman-teman ya. Yang tadi titik koma itu dipakai untuk menjalankan perintah. Jadi kalau titik komanya itu nggak ada, jadi dia membuat yang namanya baris baru. Oke, di sini saya lanjutkan yang use ya. Jadi di sini kita tinggal ketik use, nama database yang sudah dibuat tadi, kantor ya, kantor. Jangan lupa titik koma. Setelah itu tekan enter. Di sini tulisannya muncul database change. Berarti di sini database kantor sudah kita pakai. Ini dia, ada tulisannya kantor di sini ya. Jadi ini database kantor yang sudah kita pakai. Oke, lanjut ya. Di setelahnya use tadi ada yang namanya use tadi ada yang namanya alter ya. Jadi alter ini
Oke, bentar. Oke, alter ini dipakai untuk dalam bahasa SQL-nya itu digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah dibuat. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur membuat tabel seperti mau menghapus struktur tabel itu bisa dengan memakai alter, bisa untuk menghapus, bisa untuk menambah, merubah namanya juga bisa. Jadi dengan adanya alter ini bisa dipakai untuk mengurangi struktur yang ada di tabel. Jadi bisa untuk menambah dan mengurangi struktur yang ada di tabel. Dan ada lagi satu lagi, dipakai untuk mengubah nama struktur tabel juga. Oke, dasar perintah alter ini itu kodenya berupa sama seperti create ya, kodenya create di depannya ya. Jadi di sini ada alter, kodenya ini alter ya. Ups, sorry. Jadi di sini ada kodenya alter tabel ya. Kita kan mau mengubah struktur tabel. Jadi alter tabel, nama tabelnya, dan spesifikasi perubahannya. Jadi spesifikasi perubahan itu berupa parameternya ada yang namanya change. Change itu mengubah struktur yang ada di tabel. Jadi di situ kan ada biasanya strukturnya kan ada nama barang gitu ya kalau yang ada di tabel barang. Jadi nama barang itu bisa teman-teman ganti dengan cara parameternya dengan menambahkan di sini change. Setelah itu ada yang namanya add dan drop yang terakhir. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan aja ya dari database yang sudah saya buat tadi. Oke, ini saya close dulu ya. Di sini saya akan membuat membuat tabel ya. Jadi saya ketik create tabel, nama tabelnya contohnya nama tabel barang ya, barang, tutup kurung, buka kurung, enter. Setelah itu kode barang varchar tutup kurung 10 primary key ya. Oke, koma, jangan lupa koma di sini. Setelah itu enter, nama barang varchar 100. Langsung aja di sini koma. Di sini saya membuat yang namanya harga. INT 11. Oke, ini sudah cukup. Tutup kurung di sini, titik koma, enter. Kalau sudah query oke ini biasanya tabel sudah dibuat ya. Kalau mau lihat tabelnya, caranya gampang. Kita tinggal memakai yang namanya show tabel. Jangan lupa tambah S dari tables ya. Titik koma, enter. Ini dia. Jadi tabel yang sudah saya buat ada barang di sini ya. Untuk melihat strukturnya gampang, tinggal kita ketikkan DESC, nama tabelnya barang ya, titik koma, enter. Dia akan muncul struktur dari tabel. Nah, dengan gini kan kita bisa melihat fieldnya apa aja. Dan di sini saya akan praktekkan untuk alter ya.
Untuk alter yang pertama, kita menambahkan satu field lagi sebelumnya harga ini. Jadi namanya harga beli ya. Caranya kita tinggal ketik alter di sini. Alter table. Ups, ketutupan mouse ya. Alter table, nama tabelnya apa? Barang ya. Setelah itu add di sini nama kolom barunya harga beli. Setelah itu tipe datanya apa? INT ya, INT 11 karakter. Nah, di sini kita tentukan posisinya dia di mana. Jadi ada yang namanya first, itu posisinya paling atas sendiri, jadi dia akan ditaruh di atasnya kode barang kalau itu first. Kalau itu after kolom berarti dia posisinya setelahnya kolom apa, kan begitu. Jadi di sini kan posisinya kan harga paling bawah sendiri ya. Nama ini atasnya harga. Jadi kita pakai kode namanya after. Ups, sorry ketutupan mouse. Jadi saya ketik after, nama kolomnya apa? Di sini ada yang namanya nama barang ya. Nama barang. Jadi posisinya nanti dia ditaruh di setelahnya nama barang. Coba kita enter aja. Oke. Di sini query sudah oke ya. Jadi ini perintahnya berhasil. Jadi di sini warningnya nggak ada. Coba kita buka lagi DESC barang titik koma enter. Nah, jadi harga beli ini sudah masuk ya di tabel barang. Terus kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi untuk mengubah nama ya. Mengubah nama kolom. Jadi di sini saya akan mau merubah harga. Jadi setelah add tadi di situ kan ada yang namanya change. Di sini saya akan mengubah harga menjadi harga jual ya. Caranya gampang, ketikkan aja alter tabel ya. Sorry, ketutupan mouse lagi. Tabel, nama tabelnya tabel barang. Setelah itu kita ketikkan aja change. Nama kolom lamanya harga. Setelah itu nama kolom baru. Nama kolom barunya ini apa? Harga jual. Tipenya apa? INT, panjangnya 11 ya. Oke, titik koma. Coba kita cek lagi. Jadi di sini ada alter tabel. Setelah itu barang, nama tabelnya barang ya. Dan di sini change diganti menjadi, yang diganti itu apa? Harga, kolom harga, dan yang diganti menjadi nama harga jual. Tipe datanya INT 11. Coba kita enter ya. Oke, ini query-nya sudah oke, nggak ada yang error. Coba kita ketikkan aja DESC barang titik koma enter. Udah. Oke, ini sudah berhasil untuk merubah nama ya. Kita lanjutkan ke menghapus kolom. Jadi caranya gampang.
Kita tinggal ketik alter ya. Setelah itu tabel, nama tabel yang kolomnya mau dihapus ya. Di sini barang. Setelah itu ketikkan drop, nama kolomnya apa. Jadi di sini yang mau saya hapus contohnya harga beli. Oh sorry, tutupan ya. Jadi kodenya itu alter, tabel, barang, drop, harga beli ya. Jadi di sini yang dihapus kolom harga beli. Titik koma, jangan lupa enter ya. Oke. Ini sudah berhasil ya. Coba kita cek. Ketik DESC barang, titik koma, enter. Nah, harga beli sudah terhapus. Jadi di sini oke, harga jual sudah kehapus ya. Ada satu tambahan lagi untuk alter ini. Alter ini bisa menghapus atau menghilangkan primary key yang di sini. Ini kode barang, ini primary key ya. Jadi ini bisa dihapus dengan menggunakan alter. Caranya itu hampir sama seperti yang lainnya. Jadi kita ketikkan aja alter. Setelah itu tabel, barang ya, nama tabelnya barang. Setelah itu di sini drop primary key. Gitu aja. Jangan lupa titik koma. Setelah itu tekan enter. Oke, di sini udah berhasil berarti ya. Coba kita cek. DESC barang, titik koma, enter ya. Ya, ini dia primary key-nya, dia sudah hilang. Oke. Cara nambahinnya bagaimana? Cara nambahinnya gampang. Tinggal kita ketik aja alter di sini. Alter tabel, nama tabelnya ini barang ya, barang. Setelah itu add kemudian primary key ya, primary key, dan dalam kurung, tutup kurung di sini ya, tutup kurung, nama kolom atau fieldnya apa? Ini nama kolomnya kode barang ya. Oke, tutup kurung, titik koma. Coba saya cek lagi. Ini kodenya alter tabel barang ya, tabelnya barang. Setelah itu add primary key di kode barang. Jadi yang kita kasih primary key ini kode barang. Oke. Ini saya tekan enter. Sorry. Ini udah geser. Oh, belum ya? Oh ya. Oke. Ini berarti sudah berhasil. Saya coba DESC barang, titik koma ya. Oke. Primary key ini sudah dibuat ya. Yap, itu yang terakhir untuk alter. Lanjutan dari sebelumnya itu kan setelah apa tadi itu ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Setelahnya alter ini tadi ada yang namanya drop. Drop ini sebenarnya kita sudah pernah ya. Saya praktekin lagi untuk yang drop. Drop ini fungsinya untuk menghapus. Perintah drop ini kan tadi ada di alter juga ada tadi ya, perintah drop. Sedangkan yang di luar alter pun ini ada yang namanya drop.
biasanya untuk menghapus database atau menghapus tabel. Oke, langsung saja saya praktekin ya. Di sini yang mau saya hapus itu tabel ya. Jadi caranya gampang banget, tinggal ketik aja drop. Nama tabelnya apa? Yang kita hapuskan tabel barang ya. Tabel barang ya, sorry. Tabel barang. Jadi kita ketikkan aja di sini drop tabel barang. Jangan lupa titik koma. Kita enter. Oke, query oke, berarti ini sudah berjalan perintahnya. Jadi coba kita cek show tables titik koma. Oke, berarti tabelnya sudah kosong. Kalau mau ngapus database sama, tinggal ketik drop database kantor, enter. Berarti database kantor sudah dihapus. Coba kita cek ya, show databases. Kantor sudah tidak ada ya. Oke. Ini yang terakhir ya untuk drop. Jadi fungsi drop itu untuk menghapus. Kira-kira sekian aja dulu dari video saya untuk struktur dasar perintah DDL. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, dan jangan lupa subscribe channel Belajar Coding untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, ketemu di video berikutnya.